Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansyur wahfal wa ayyid nahdatal watan fil alamin wa amir nahdatal watan diniyatal islamiyata ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun an-nisfu war rubu' wa thumunu wa thulutsani wa thulutsu was sulusu. Adapun bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada ahli waris untuk dia peroleh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, itu ada 6 macam bagian tertentunya. Ada an-nisfu, bisa dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum, bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8, bisa dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan, bisa dapat 1/3 dari harta yang ditinggalkan, bisa juga mendapat bagian 1/6-nya. Jadi ada 6 kemungkinan ketentuan yang sifatnya udah pasti. Kalau orang meninggal dunia, kemudian ada ahli warisnya, dan orang yang meninggal ini ada hartanya, nah itu ya. Kemudian arah doina apa terbagi ya, darah terbagi. Atau arah doina lebundara ahli waris. Nah, dan dia nama gadu ilmu ini, karena ya dia nama dia ahli waris. Mate bangkol, semeton dinara ina ama wah bejuluan, balo wah, apalagi semama wah bejuluan misalnya, terus darah anak, darah keluarga itu darah ahli waris. Maka kondisi seperti ini, orang yang meninggal itu hartanya tidak dibagi waris karena ahli warisnya tidak ada. Jadi syaratnya baru bisa terjadi pewarisan ada dengan mati, ara ahli waris dengan si mati sino, dan ara duwe bandana. Kemudian ara dengan mati bendara terbagi waris, masih hidup sehat afiat dengan doa menggalang ilmu warisan. Sebut dengan masih dengan doa nara. Siapa duwe masih hidup maksudnya. Siapa duwe masih hidup. Nah, maka kalau terjadi kondisi itu, ara dengan mati, ara ahli warisnya, ara duwe bandana, maka kemungkinan perolehan ahli waris itu kalau berdasarkan bagian tertentu, karena nanti ada juga namanya bagian tertentu. Menurut berdasarkan bagian tertentu ada 6 kemungkinannya. Ini yang mau setengah, ini yang mau 1/4, ini yang mau 1/8. Ini endah mau 1/6, ini endah mau 2/3, ini mau 1/3. Nah, ini 6 macam bagian tertentu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sudah dapat yang sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membagikan ahli waris dengan bagian-bagian tertentu itu agar tidak terbesuah. Karena siaran duwe banda ini kata bersama toh kemudian neman keruan bagian ini itu saling cakar, ini itu saling kumbe-kumbe, dan itulah yang Allah tidak inginkan. Makanya langsung tertepang ini yang tamu miskin ini. Yang menuah ini tertepang aja bukan darah itu kanggo protes, darah itu kanggo keberatan, karena siapapun yang jadi ketentuan ini muntajari dengan si beriman harus terreda nerima mau dek mau luwe atau sekecil harus terreda. Mun dia terreda berarti bermasalah iman teh. Mun ada protes-protes yang ante berarti bermasalah iman.
dia man tentu beriman. Mendengar situlah tentu beriman. Sami'na wa ata'na, raditu billahi rabban, aku ridho menerima apapun ketentuan dari Allah, karena ia jadi nenek, karena ia ben doa dah si tulan-tulan ngepea, jadi berterserah dari Allah. Nah, di antara yang bisa dapat setengah lekan duwe ahli waris adalah minhum man lahu nisfu wa hum khamsatun, ada 5. Al bintu, anak almarhum sinina, anak almarhum sinina pirana mau setengah indam parodat muna mesa-mesa nah darah lain anak dengan si mati nu darah lain anak nu mesa-mesa sinina, maka anaknya sinina mau bagian setengah. Pira je duit nu 1 miliar 500 juta muna. Orang bangkat dah setengah lekan bangkat siara, orang balik dah setengah lekan balik siara. Jadi ia bagian dari anak perempuan dari orang yang meninggal muna mesa-mesa nah. Anak no maksudnya mesa-mesa nah, denara anaknya lain dengan si mati. Wa in kana, nah, firman Allah dalam Al-Qur'an, wa in kana wahidatan falahan nisfu. Kalau dia sendirian, firman Allah, anak itu denara semetona, maka dia mendapatkan setengah firman Allah. Wa kadza bintul ibni, begitu juga anak nina, kanak nina dari anak laki-laki almarhum. Jadi papun almarhum lagu papuna sinina lekan anakna si mama. Almarhum bede anak mama, anakna si mama ni wah mati berjulu. Nah, lagu bede anak nina. Nah, jadi orang anak cucu dari anak laki-laki almarhum. Ya rana kan? Nah, ya dah no ini yang mau setengah. Mun syaratna idam parodat dah mun mesa-mesa anak pepunino, kemudian ndek nera anak lekan almarhum si masih hidup kan si baru andeang ke man kanak ni mati siapkan ina no tatu siapkan no. Misalnya cara dengan mati, beri anak mama mati berjuluan. Jadi mati berjuluan si amanah. Lagu si mati ini wah mereri, wah mati, wah beri anak nina, nayaran bintul ibni. Nah, mati pokoknya mau ia setengah dengan ketentuan muna mesa-mesa nendah. Muna ada pokoknya lain nendah berurung mau setengah. Dan dek nara anak lekan almarhum. Kadang-kadang dek nama no amat sayyidina misalnya maka kadara urung yang mau sekanu. Malah dek mau malah urung ya mau gugur ya. Popuna munara anak. Tapi gak sekadang indung-indung dua nah. Ya memang yang ini ilmu na tengapal dan aku tahu mau detapalang ke apa pun didengar-dengar deh munda kurang jelas isi dia mendengar ketana agak jelas nih. Kemudian yang bisa dapat setengah juga adalah wa kadzal ukhtu minal abi inda adamil ukhti minal ab wa kadzal ukhtu minal abawain. Begitu juga semeton si mate no, semeton nina. Jadi si mate ni berdiri semeton nina, semeton kuni, badai na amana. Lagu mesa-mesa ni dah denara lain. Nah ni setengah muna, si ngono model. Dengan ketentuan almarhum no dia berdiri anak, dia berdiri ama masih ada.
Jadi nengkau menara anak-na, maka semeton orang mau, orang ya mau. Misalnya ada dengan mati berdua anak, apalagi nama anak-na, maka semeton lekan almarhum atau almarhumah dia mau warisan. Jadi dia gugur karena adanya anak dari almarhum. Nah, mudahan ada bayangan. Kemudian semeton yang pada lainina lagu pada mana barang almarhum almarhumah semeton ina dah. Nah, mundenara semeton kunina lagu semeton kuni gak nendaran. Tahu kan menurut terjulu semeton kuni si padai nama namun tiang semeton kunina maksudnya si padai nama. Namun semeton pada amana dalam seti inana aja dua, maka ini namanya bahasa Arabnya ukhtun li abin. Nah, ukhtun li abin itu mau endah ia setengah, ini ia mau setengah lekan warisan semetona si mati. Lagu dengan syarat semetona si mati sino dek na badayana, dek na masyara amana, dek na badue semeton kuni, baru ampun mau setengah. Nah, termasuk mulai mazhab Syafi'i menara popuk mamana. Ini dah dia nak ganggu orang menara, orang yang mau setengah, orang yang mau setengah. Ini yang anu masih popuknya hidup, ya inilah karanjan nenek muna mele mate yang itu dia nang kita tua tanah. Ini ya duluan mate popuknya si popuknya masih sehat seger, masih hidup. Wapuluh tahun umur popuna anak popuna masih 10 tahun mati berjuluan ya melan ini. Jadi ini yang anu ada dengan mati masih hidup popuna, berarti si mati no popuna denara hamzahna, munara hamzahna berarti si tua mati popu, muna popu dena beri hamzah popu, muna berarti si cucunya. Kan bahasa anda kan ya popuku berarti si tua no ama atau ina lekan amana atau lekan ina muna papungku nangka dengan pancar berarti nah cucunya ini tidak hebat bedaang barang dedaang lain artinya dengan luar melajarin bahasa anda lakukan sekat parahan sekat. Nah, jadi ya kedengar-dengar lah wal apa dalilnya lekan Quran doang, karena memang ketentuan waris ini rata-rata ketetapannya ada di Quran. Yang pun denara ulama beda pendapat oleh papa ini, saya sih mau setengah, saya sih mau 2/3, saya sih mau 1/6, 1/4, 1/10, 2/3. Denara perbedaan pendapat. Makanya munda berselisih waris bangga kita. Munda bersual gara-gara warisan bangga kita sudah. Kang ini na bersual. Ketentuan ini wah jelas. Berarti sudah ngabur-ngaburan ketentuan. Sidan ya ketentuan ini jadi jelas. Ngerumun macam orang kana berketuaan dan jelas, orang kana berketuaan le ustad puyu ustad aja. Padahal menubah masalah waris denara samar-samar penjelasan. Jadi misalnya merangkul anak si baru, misalnya dengan mati, ara anak nara semeton nara apa nara inana masih hidup. Ada apa nama Malik Melenda sebut masih hidup, maka si kanggo mau anak na doang, si kanggo mau ina ama na doang, si bau mau semama munasi mate dina atau senina enggak nak kan mau, si lain je
sekedar milu nangis karena terpilih mati si keluarga. Ya munasih tidak sisi mau bagus nembang. Kalau kemudian nasih dia bersabar. Ya sabar. Jadi kan lo kantor mau padahal beli jasa si indek mau dah misalnya beli jasa semeton sini sakit dia doang ngerumu semeton anak jari ni jom deh gitu tahu jauh-jauh dari Malaysia dari Kalimantan terus wala kabar wala khabar. Lalu begitu mati dengan tuannya datang berenok anak si jauh-jauh ni semeton si bilang jelu lelah meriri sakit dengan sakit kan dia turun diri. Lepas papa bagi waris bersabar semeton pahala dah muda. Luan aja pahala si kepeng pernah dede kecewa. Lagu menolak ketentuan nenek pahala dah mau semeton. Sigan mau warisan anak jerina. Lalu pun dia nak kerumui mana kada nuah ngerumu. Karena memang dia nara pasal di Quran namun dia narumu ina mana dia nak mau warisan dia nara ngenu. Pokoknya mau jadi anak pasti nak mau leka. Ngenu ketentuan dia sudah. Jadi yang dia mau dan kesabar wah. Kata bagus le almarhum. Dan memang harusnya muntah bagus le semeton jari le nama le anak jari dende tebe karena kan ku mau warisan menengano cara berpikir teburung temu pahala karena tujuan bagus le sei harus meter redan ini agar temu pahala karena muntah ngarep gentembeng sekene si dengan si bagus itu le ya dede ngarep lalu dia manusia karena ngombe luwe doyan manusia ngombe luwe apa-apa nah dia kan mungkin ngembang sida duwe bandana selebuna beantah 0, sekian persen enak yang besade enak berangan ini ndak enak berangan besade yang pun ya ajar itu si agama itu dende ngarep lalu oleh manusia karena ia doang ngarep pengembang silai ampu ia malik tu tengarep pada tengarep salah ngarep salah sandari itu jerina muntah milih ngarep panang nene sindena nyandar nang sei no tidena ara selainannya ngebeang selepu-lepu dunia dan dia ngarep le indah dah nenek nah berembeng doang dia doang ngarep le makhluk nah ia ngarep sehingga muntah pecu le sei muntah bagus le sei seke anak nyandar ngarep tembeng sida Allah apapun harapan dan nenek si kena laguna si bagus mudahan dengan berkat tepoju nembeng kita rezeki si halal mudahan dengan berkat tepoju nembeng kita kemudahan di dalam hidup kita di dunia ini mudahan dengan tepoju sadangan kita pahala seluwe-luwe laut si toah mati nang nungku muntah bagus li apa-apa atau anang sei akan berdua harapan kita kan mau soalnya tanah ini dan pasti kata Allah berjanji muntah ngarep panang ia pasti nembeng kita apa yang diberikan kita oleh Allah yang lebih baik dari apa yang kita bisa harapkan dari mana harapan desiu misalnya muntah ngedua angka dulu nembeng kita 10 kali minimal lekan sisiu no. Jadi dia pemurahan desida Allah le dengan si mele ngarep anang desida Allah le dalam segala hal ihwal terlalu minta rezeki yang pekan nanang bembe
ngarep panang nenek agar nembak kita rezeki si hajatan si bisa mencukupi diri kita. Jadi dede ngarep le makhluk, dede ngarep le manusia. Sekalipun nanti dalam prosesnya ketika Allah memberikan kita ya pasti melalui makhluknya, nah, termasuk melalui orang. Lalu sebenarnya bukan orang itu yang memberi, dia hanya menjadi jalan Allah memberikan kita sesuatu. Jadi salah kita muntah ngarep lek si jadi jalan. Salah kita menurut agama muntah ngarep lek si jadi jalan. Nah, itulah salah satu bagian dari iman. Di mana bagian dari iman itu adalah kita harus ridho menerima apapun ketentuan Allah yang berlaku sama kita, termasuk dalam hal pembagian waris ini. Jadi mau luwe sekecil mau hantar, kalau itu sudah ketentuan Allah, terima dengan penuh keridoan agar jadi bagus kejadian selepul. Karena kalau kita ridho menerima ketentuan Allah, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah ridhoi kita, dan dengan itu selepul jadi bagus jarina. Kadang-kadang sekecil luwe jarina, kadang-kadang luwe isi hitung-hitungan lagu cukup kita jarina. Karena segala sesuatu Allah yang mencukupinya. Ndek luwe kecil na tuang kita cukup. Tetapi apakah Allah mencukupkan kita atau tidak? Kadang-kadang benda luwe lagu ndek na itani kita cukup si nenek, benar kurang doang hidup. Ndek na udang beres selepu-lepu. Karena ndek nembak kita kecukupan sih di sini Allah. Nah, makanya kita mohon kan, apa mohon misalnya mudahan kita sehat afiat, mudahan agar tercukupan di sisi Allah. Nah, jadi karena di sisi Allah sedikit banyak dia nengaruh menemilih nyukupan sei cukup ya. Kadang-kadang menurut rekengan, misalnya rekengan manusia maksudnya dia cukup. Nah, kemudian ada berketuan benar. Ada berketuan lagu lainan apa beda bersedekah bareng beramal. Ketua ini dengan pancor siapan besar. Jadi bersedekah bahasa Arab asalnya, beramal dah bahasa Arab daripada asal usul bahasanya. Lagu beramal itu kan lebih umum, karena yang namanya amal bisa mencakup macam-macam. Menurut dengan logo tiang kan dia memang dengan pancor logo sandenia dah dengan popu balok telai logo menurut tiang. Jadi beramal bahasa pancor beramal lu bersedekah kenapa? Bahasa pancor kan wasidnya beramal di masjid ke maksudnya wasidnya nyetor masjid. Padahal beramal itu artinya beraktivitas, ya beramal, bekerja, sembahyang, itu lagu ternyata bahasa hadis, bahasa Quran, sodakoh itu juga tidak hanya berupa harta. Ada orang bersodakoh, termasuk dengan bersedekah, munara duri lerurung, terus sedina. Termasuk dengan bersedekah, menabadai tisai-sai, dia tampakkan muka yang menyenangkan, berseri-seri. Nah, muka manis, tolong bermuka manis. Nah, undangkan. Jadi dende tepedis, dan kita si batur. Nah, karena milu batur susah sih dah. Muna susah kita, muna susah ruanta. Milu batur sing kita keluntuk. Jadi akhirnya membawa sesuatu aura negatif sehingga mempengaruhi suasana hati orang lain. Namun temele mau pahala bedait, ini sekedar bedait doang, luar biasa kemurahan ini yang kali itu sekedar tebedait sisai lalu ambulan kita terus mel seduk
kita mau kita pahala coba dia dah perlu ngumbe lalu ustaz kan je siaran gua ni ada kita gagah hingga sore kita memang agak-agak pedis sampai ngebetan kunti kita si berwajah pedis no ang manisan angan sebenarnya di nale tampilan gua munangan ta bersih lombu anang sei insyaallah memberuan muan ta bagus gua kita tidak paranda jadi kan angen itu sebenarnya si saling hubungin lagun dia kadang-kadang jarang kita ngidap karena kurang perhatian bukan karena dia tidak lagu itu jarang perhatian dia artinya pelombo angen tuh terbedai barang sei dende nara negatif dah angen tuh namun cara anta kena lombo angen tuh husnuzon. Nah itu ngajar kita ke mun teparan dengan selopuna bagus le kita le sei bagus wahangan tu lagu simia itan de bagus hangan tanang sei kan karena ada suuzon tu le ya misalnya paranta le angan tu ni paranta dengan kirang sembayang dulu misalnya pasti muncul kekurang sukaan karena memang umumnya kita di teman kita dengan di baju jadi kedakan di baju dende teparan di baju ngenu kenanan yang lah maksudnya mun nyata di baju tetap di memaran di memaran enda haranin aja ya pengetahuan namanya tahu aja di baju jadi lain antara zon itu kan prasangka kira-kira asumsi dena bede dasar nah ini ran zon nah maka mun sing ngono model aja husnuzon pasang kena isi miapa orang dengan sembahyang berangan itu lah dene ilah soalnya dengan di sembahyang mengganggu kan karena itu suzon salah satu contoh suzon ada dengan buana becap je uras jera sembahyang le dengan ini darah jemaat dunia dalam pikiran mendem ngenu dengan padahal dengan gigo yang milih anu WC kadang-kadang kan ngenu coba tidak mendem melek anu WC kan terus uras anu bahaya menten garang wirid terusan maka nara dengan jikarna ngenu wara dengan jikarna ara urusan memang penting yang juga dina kalah pentingnya lekan wirid zikir si sunat misalnya kan dia tahu urusan batu sibe ya mun nyata terus apa gawe si ya katakanlah si dia pergi manfaat si gede-gede aja ya kan kita pengen aja dia berprasangka ini aja model prasangka ini memang di negara dasar di negara dasar sama sekali atau ada dasarnya lebih sumir no dia nasi jelas jadi menara si menono dia pasang pikiran-pikiran di kena makanya bilang tersugul lekan balik pelombo angan dulu pergi di angan temesa pikiran-pikiran te agen te pergi tersugul terus bagus angan te bedai cicai termasuk dia dengan sih dia tahu hal ihwal. Nah kemudian seperempat, nah ini bagian dengan indah. Kemudian perbedaan taufik bareng hidayah. Muna taufik no mama, hidayah no nina. Ya kenanda. Nah, undenya kenanda. Jadi biasanya kita kan kalau berdoa mudah-mudahan mau taufik dan hidayah. Muna sebut masing-masing itu mencakup salah satu yang lain. Jadi pada kenana nuka. Muna sebut masing-masing. Mudahan mau taufik doa. Ongkatnya berdoa berarti itu masuk hidayah Anda.
Karena taufik itu hampir tidak mungkin menjadi kenyataan munde teman mau hidayah hendak. Nah sebaliknya kalau hidayah saja disebut juga bisa mencakup taufik. Karena munde naran hidayah munde kena jadi pegawaian teh kada ketena naon. Kan petunjuk lo munde delekai kan. Lampu hijau lo tepu sudah momot. Bendera, nah ibaratnya ngono hidayah no. Lampu hijau itu hidayah. Antunda sileka liwat sesuai dengan petunjuk itu, itulah taufik. Jadi mun akamun sebut sekit-sekit jadi dua nak kena. Dua nak kena. Lagu mana masing-masing sebutnya berarti hidayah itu adalah hal-hal yang membuat kita jadi bisa membedakan salah dan benar. Bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Taufik itu ketika kita berlaku sebagaimana hidayah yang kita dapatkan. Nah, kenapa kita mohon kepada Allah dua-duanya? Karena memang kedara hidayah lesida lagu nembeng dia kemudahan mengikuti apa yang menjadi hidayah Allah itu dia tegan bau dah. Dia tegan bau gawe ya. Jadi perolehan itu kan nenek dan tuan sida waktu udah sembahyang siap bagus sida bahkan juga tergerak ada keinginan kuat mau sholat. Nah ini berarti sida wah berdua hidayah lakan di sida Allah. Lagu ini sida gara-gara hal tertentu dia demu gawe ada penghalang ya, entah itu penghalang yang kita buat sendiri atau oleh orang lain. Intinya akhirnya justru yang kita sudah pahami sadari itu dia tebau gawe dia, sehingga akhirnya hidayah itu setengah jalan dia nebau sampai akhirnya kita mendapatkan sesuatu dari sana, katakanlah pahala. Nah maka kita butuh taufiknya dari Allah agar apa yang sudah kita sadari, sudah kita inginkan, kita sudah upayakan bahkan bisa sampai kepada apa yang memang seharusnya. Dan dua-duanya sangat penting buat kita untuk didoakan, untuk kita mohon kepada Allah. Karena sehebat apapun pengetahuan kita, belum tentu itu sebenar-benarnya. Karena pengetahuan teniki kan ya luwe penghalang, luwe batasan. Yang tahu sesungguh-sungguhnya yang namanya baik hanya Allah. Yang tahu sesungguh-sungguhnya namanya orang ikhlas, tidak ikhlas hanya Allah. Sehingga ketika kita merasa ikhlas, jangan-jangan dia lemah. Dan demam, maka hidayah dari Allah agar kita bisa sampai pada ikhlas yang sesungguhnya jadi penting, termasuk mendapatkan taufik sehingga kita benar-benar menghasilkan itu dalam amalan-amalan yang kita kerjakan. Jadi ngono ya, mudah-mudahan paham. Kalau enggak ya jangan be. Itulah batas kemampuan yang bisa jelasin pertanyaan. Kembali ke kitabnya warubuh. Daerah sedang untuk anak waris. Daerah warisan Ustaz. Yang udah itu ketanam batur sih kedua. Ketanam batur sih kedua sana ketani kita cuma jadi nah itu ingetan dia untuk bicara waris selalu harus ada meninggal. Mundeman waris maka ada dua cara pengalihan harta. Muntah masih hidup mele sidang ngalihan doenda anang sei maka sudah bisa pakai dua polanya. Kalau sudah mau berhibah ya hibah, artinya berarti langsung eksekusi pada saat kita masih hidup. Pengalihannya langsung dilaksanakan pada saat kita masih hidup. Atau bisa juga kita berwasiat. Kalau wasiat
pernyataannya pada saat masih hidup, pelaksanaannya nanti setelah meninggal. Nah itu namanya wasiat. Nah nanti ada bedanya itu. Dalam hukum ketentuan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta kita ketika kita meninggal. Jadi pirang tahu pirang terekeng duwina sinuah mati, karena kan wasiat itu setelah mati. Jadi misalnya sida mele besade leguna, harus diingat juga pemberian dan wasiat yang sah itu le hukum itu apabila dilaksanakan pada saat yang bersangkutan si berwasiat, si berhibah itu dalam keadaan sehat walafiat dan bebas dari tekanan. Jadi menara indikasi tanda-tanda dia itu dipaksa, itu bisa batal wasiatnya, bisa batal hibahnya. Kalau ada tanda-tanda dia berwasiat itu ingin mengalihkan hak waris orang tertentu, itu juga bisa batal wasiatnya. Ambil contohnya misalnya ada dengan tua santar sinengang anak-anaknya sedih lagu anak-anaknya selain karena kurang pocu, karena denang rumu kurangan angan ya. Akhirnya misalnya hibahangnya duit dengan tujuan itu agenda mau anaknya sino. Namun nara tanda-tanda ngeno urangnya kanggo hibah bisa dibatalin hibah itu karena motivasi dari yang berhibah ingin merugikan ahli warisnya yang lain. Padahal ahli waris itu ditetapkan oleh Allah si tulen ependuwe. Nah makanya harus clear lekan si menu-menu. Artinya benar-benar hibah itu ya denara tekana, denara indikasi-indikasi tertentu ingin. Maka orang yang berhibah wasiat muna sakit, karena sakit yang keras, itu juga termasuk kategori ada indikasi mau membatalkan bagian ahli warisnya. Makanya dinesahang si ulama hibahnya. Sehingga nanti kalau tidak sah hibahnya, tidak sah wasiatnya, ya kembali jadi warisan selapuan. Artinya hukumnya berlaku ketentuan waris. Kalau ketentuan waris ya ini bagian ini yang mau, ini yang dia mau. Tapi kalau wasiat kan tergantung sasaran wasiat. Dan wasiat tidak boleh atau tidak sah secara hukum kepada ahli waris kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris yang lain. Jadi anak nem yang wasiat, ini dia sah wasiat wasiat harta benda. Ina makna, padahal ina kan pasti mewarisan, dia sah. Karena ina amak itu termasuk ahli waris yang tidak bisa, tidak dapat, pasti dapat. Senina atau semua mana yang berwasiat dia sah. Nah lagu muna semetona yang berwasiat, ini ia muna saat dia mati. Semeton ini termasuk ahli waris dia mau. Berarti dia ahli waris sebenarnya, hanya keluarga. Kami misalnya menara anaknya, kan dia mau semeton nara anaknya. Maka karena dia tahu ada anaknya, akhirnya orang tua ini berwasiat di semeton. Lalu mati jebak silih julu untuk semetonku karena ya sering nulang ngobu misalnya. Nah maka ini aja sah wasiatnya, karena semetonnya itu pada saat dia meninggal tidak menjadi ahli waris karena digugurkan oleh ahli waris yang lainnya. Logumuna termasuk ahli waris, batal wasiatnya kecuali disahkan oleh seluruh ahli waris si para. Nah ini beberapa hal yang ya memang bolak-balik penjelasannya. Kan mentah baca ini ruah-ruah dan luean juga karena memang harus
sepi-sepi, mesa-mesa, renung-renungan berampun ini. Untang ini pidato-pidato modelnya beda sekali. Harus diperhatikan oleh papan tulis dibaca dan kita sehingga berampun ini agak-agak jelas. Tapi insya Allah lah dari gambaran-gambaran Ciberut, mudah-mudahan yang pelunggu bisa semakin jelas terkait dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan, sehingga kalau nanti ada kejadian-kejadian yang terkait dengan warisan, denara kita sengketa, denara kita bersual gara-gara warisan, itu harapannya, sehingga tetap silaturahim apalagi antar kerabat keluarga ini jadi denara apapun bau tangguh ngertaan, beda agama sekalipun barang ini mata semeton jaring itu harus tetap terbagus, apalagi sekedar gara-gara duit benda beda agama. Misalnya mana apalah ya Islam, harus tetap silaturahim, bagusan hubungan. Nah itulah pentingnya menjaga ikatan persaudaraan, lebih-lebih yang terkait dengan kerabat kita. Beberapa kali Allah pesan kita agar berbuat baik pada kerabat dekat, kerabat jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Itu menunjukkan bahwa kewajiban ini kewajiban yang sangat-sangat mendasar untuk kita jaga bersama-sama. Nah mudah-mudahan dengan itu kita semua dapat menjaga hubungan-hubungan baik kita dengan semua orang tanpa kecuali, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Husnul khatimah dalam segala hal. Bismillahil Fatihah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.